Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di hari ini saya akan menyuguhkan sebuah katekese singkat tentang Rosario. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menonton, semoga berguna untukmu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terkadang mungkin kita salah kaprah. Kita pikir rosario itu pengganti kalung atau perhiasan atau pameran kesalehan. Padahal yang benar, rosario adalah sebagai alat bantu atau sarana rohani untuk berdoa kepada Tuhan, atau sarana untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Rosario adalah sebuah devosi orang Katolik yang bukan semata-mata kepada Bunda Maria, melainkan kepada Tuhan. Kita berdoa rosario berarti kita melibatkan Bunda Maria dalam doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa rosario berarti kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bunda Maria disebut sebagai mediatrix Dei atau pengantara Tuhan. Artinya, Bunda Maria sebagai pengantara antara gereja dengan Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus disebut sebagai pengantara antara manusia dengan Allah Bapa. Melalui doa rosario, kita berdoa bersama Bunda Maria dan memohon agar Bunda Maria menghantar doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Rumusan doa yang benar mesti kita gunakan pada saat berdoa rosario adalah: marilah kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Allah Bapa di surga melalui perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap peristiwa rosario yang kita renungkan itu berisi misteri hidup Kristus. Seluruh peristiwa rosario berisi tentang seluruh peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Dengan berdoa rosario berarti kita membangun kecintaan kita dengan Kristus. Dengan berdoa rosario berarti kita merenungkan misteri kehidupan Kristus. Melalui rosario kita menapak tilas misteri keselamatan Kristus bersama dengan Bunda Maria. Dan kita masuk ke dalam kehidupan Kristus bersama Bunda Maria. Peristiwa-peristiwa suci dalam rosario berisi permenungan peristiwa-peristiwa hidup Yesus, mulai dari awal penjelmaannya dalam rahim Bunda Maria, karya-karyanya, sampai dengan wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Terkadang kita pikir kalau kita sudah berdoa rosario, kita tidak perlu lagi ikut misa. Apakah memang rosario dapat menggantikan misa? Jawabannya adalah tidak. Dan kalau kita berpikir bahwa rosario dapat menggantikan misa, maka itu adalah keliru. Karena rosario tidak dapat menggantikan ekaristi atau misa. Doa rosario tidak lebih tinggi dari ekaristi, tapi sebaliknya, ekaristilah yang lebih tinggi dari doa rosario. Karena rosario adalah sebuah devosi, sedangkan ekaristi adalah perayaan kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Devosi bukanlah sebuah puncak dan sumber kehidupan manusia, tetapi ekaristi adalah sumber dan puncak hidup manusia. Karena itu, gereja tidak memperkenankan kita untuk berdoa rosario pada saat sedang merayakan ekaristi atau misa. Rosario hanya bisa kita lakukan pada saat sebelum misa atau sesudah misa, dan tidak bisa dilakukan pada saat kita sedang merayakan ekaristi. Marilah di bulan rosario ini kita menyatukan seluruh peristiwa hidup kita dengan seluruh peristiwa hidup Yesus. Marilah di bulan rosario ini kita mendekatkan diri dengan Bunda Maria
dan bersama dengan Bunda Maria kita masuk ke dalam misteri kehidupan Kristus. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.